Maraknya hama tikus yang selalu menyerang padi membuat petani memasang setrum listrik sebagai jebakan. Tidak punya pilihan lain. Meskipun di sekeliling padinya sudah dihadang dengan plastik, pemasangan setrum untuk menjebak tikus yang dilakukan petani memang tergolong nekat, padahal pemasangan setrum listrik untuk menanggulangi serangan hama tikus selalu makan korban jiwa. Tapi petani tak takut resiko yang nanti bakal menimpanya. Karena pemasangan aliran listrik untuk menanggulangi serangan hama tikus di sawah bisa mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jika hal ini terjadi tentunya, petani akan terjerat dengan pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Hasil pantauan awak media Labrak News ke lapangan, tepatnya di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang, banyak sekali petani memasang aliran setrum ke sawah untuk penanggulangan serangan hama tikus. Tidak ada rasa khawatir dan takut, padahal belum lama terjadi seorang petani pengurus sawah majikannya yang area sawahnya di Dusun Cikalong Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari meninggal dunia terkena setrum jebakan tikus. Petani yang naas itu asal Tegal Lurung Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Sayangnya, para petani lebih memilih cara-cara instan dan cepat, seperti memasang jebakan tikus beraliran listrik karena hasilnya bisa langsung terlihat, padahal untuk menanggulangi serangan hama tikus banyak teknisnya seperti menggunakan burung hantu dan pestisida, tetapi penanganan menggunakan burung hantu dan pestisida dianggap kurang diminati karena membutuhkan proses. Di acara penanggulangan hama tikus yang digelar oleh pemerintah Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang bertempat di Aula Kantor Desa Pamekaran, Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, atas usulan dari masyarakatnya, Haji Ahmad Kolil selaku Kepala Desa Pamekaran mengundang dinas terkait untuk mensosialisasikan penanggulangan hama tikus. Acara tersebut bertujuan untuk menyadarkan petani khususnya yang memasang jebakan tikus menggunakan setrum, karena teknis tersebut sangat membahayakan bagi orang lain. Hadir di acara tersebut Camat Banyusari Dr. Andes Iwan Ridwan F, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Banyusari Irfan SP, Kepala Desa Pamekaran beserta stafnya, tim BPOPT dan jajaran UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Banyusari, Ketua Gapoktan, serta para petani yang ada di wilayah Desa Pamekaran. Di penghujung acara, perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang memberikan bantuan berupa alat perangkap tikus secara simbolis kepada Asep Saifuddin selaku Ketua UPJ Usaha Pelayanan Jasa Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Dari Pamekaran Banyusari Karawang, Wage Fratanca melaporkan untuk Labrak News Channel. Kita menggunakan himbauan dulu. Kalau himbauan sudah tidak diindahkan lagi oleh para petani, maka mungkin karena takut ada korban jiwa lagi, baru nanti kita ikut sertakan pihak kepolisian. Jadi untuk sementara cara menanggulangi yang masih ada ini masih berbatas himbauan begitu Pak? Himbauan sementara ini. Dan yang kami harapkan dari pihak media ini, kira-kira himbauan ini ada keterbatasan waktu nggak Pak? Ya mungkin dilihat dari efektivitasnya himbauan. Kalau himbauan itu misalnya setelah dikeluarkannya himbauan ini 1 bulan, tapi tetap memakai, baru kita lihat di lapangan dulu Pak. Berarti akan ada tindakan? Ada tindakan selanjutnya, karena kita sudah ada bukti. Ada tindakan atau menunggu korban lainnya Pak? Tidak Pak, jangan kita kepala karena desa. Ini sudah menjadi rahasia umum Pak. Betul. Bahkan sebelumnya sudah banyak korban-korban lain yang tidak terungkap Pak. Betul Pak. Ini insya Allah saya ada dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, kita himbauan dulu. Walaupun bagaimana adalah petani kita yang perlu bimbingan, binaan, jangan sampai kita sebagai petugas menakuti rakyat karena sudah ranah hukum itu. Kalau himbauan tidak mempan, apa boleh buat, kita laksanakan. Tapi bukan berarti kita menunggu korban jiwa. Tidak, dilihat di lapangan efektifnya. Terus satu lagi Pak yang kami pertanyakan, bahkan mereka banyak petani ini memakai setrum itu sendiri, bahkan ya mohon maaf mereka dapat nyolong-nyolong juga ini Pak.
dari meterannya. Nah, apa tindakan Bapak nih untuk Ke sana mungkin bukan ranah saya, Pak, karena ranah saya hanya bagaimana penanggulangan hama tidak membahayakan orang lain atau manusia, hewan ternak. Kalau sudah dia ranahnya mencuri meteran, ada lagi yang berhaknya mungkin ya Pak ya. Mohon maaf karena bukan ranah saya tidak bisa menjawab itu. Dengan kita sosialisasi di sini minggu depan kita rencana langsung praktek cara menanggulangi tikus dengan sistem LTBS. Jadi kita sudah menghadirkan Pak Turyadi dari BPOPT. Nanti Rabu kita praktek. Nanti petani syukur-syukur sekecamatan minimal di Pamekaran aja dulu sebagai pilot project. Rencananya di depan Pak Media, kita bagaimana memasang LTBS baik dan benar, efektif atau tidaknya? Efektif tidaknya. Jadi ini sebagai pilot project, makanya saya dipertaruhkan nih pekerjaan saya. Kalau tidak efektif, berarti saya dilecehkan. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Barusan kita mengambil statement dari Bapak UPTD Kecamatan Banyusari, Bapak Irfan, dan saat ini saya sedang bersama Bapak Camat dari Kecamatan Banyusari, Bapak Iwan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kami menindaklanjuti terkait masih adanya para petani yang masih memasang tiang listrik di persawahan. Nah, kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Irfan dari PTD. Nah, yang saya pertanyakan, Bapak selaku pemangku kebijakan di Kecamatan Banyusari, bagaimana kalau misalkan masyarakat masih ngeyel, Pak? Memang wilayah kita ini adalah wilayah pertanian ya. Betul. Dari 5.500 hektar, 3.837 hektarnya itu adalah wilayah pertanian, gitu kan. Berarti hampir 80% wilayah Kecamatan Banyusari ini adalah wilayah pertanian ya, untuk peningkatan padi. Ya. Ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa hama tikus adalah salah satu kendala terbesar dalam peningkatan produksi pertanian. Bukan, ada sebagian kecil masyarakat yang menggunakan listrik karena itu adalah dianggap paling efektif untuk membunuh hama tikus. Nah, padahal saya pikir dari dulu juga yang namanya tenaga listrik itu sama sekali tidak pernah dianjurkan, apalagi diperintahkan. Itu kan adalah hasil inovasi maupun pemikiran masyarakat itu sendiri, gitu kan. Karena itu tidak pernah diperintahkan, dihimbaukan, gitu kan, sehingga apa yang mereka lakukan dengan melakukan sengatan listrik itu sangat berbahaya juga buat manusia, gitu kan. Karena kalau tersentuh itu bisa ada korban yang meninggal dunia. Nah, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan dengan Balai Pertanian Kementerian ya, juga dengan UPTD Pertanian, memberikan sosialisasi agar masyarakat tentu yang pertama tidak menggunakan lagi sengatan listrik. Kalau memang ternyata setelah dilakukan sosialisasi ini masih ada masyarakat yang ngeyel gitu Pak ya, harapan kita sih tidak ada ya. Mudah-mudahan mereka paham, mereka tahu, dan mereka juga paham ngerti tentang resiko hukumnya kalau memang itu memakan korban jiwa ya. Ya, tetap kita sosialisasikan Pak ya, agar tidak menggunakan sengatan listrik. Tentu kita, karena ini adalah penegakan hukum, akan bekerjasama dengan kepolisian, khususnya Muspika, khususnya Polsek Kecamatan Banyusari. Kita terus lakukan sosialisasi dan pencegahan apa ya. Rekan-rekan media, itu tadi penjelasan dari Bapak Camat Kecamatan Banyusari, Bapak Iwan, melengkapi penjelasan dari Bapak Irfan yang dari UPTD Kecamatan Banyusari. Demikian laporan dari saya.